Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini akan saya lanjut lagi teman-teman. Ini yang pertama saya bilang bahwasanya rumus dasar yang saya bahas ini adalah rumus yang saling berkaitan teman-teman. Jadi mau diputar sana putar sini tetap aja hasilnya ketemu seperti itu gitu teman-teman. Jadi itu. Nah, untuk saat ini yang akan saya bahas yaitu mengenai apa benar dengan daya 1125 watt itu fisiknya 45 volt AC. Ya kayak gitu teman-teman ya. Ini sekarang saya akan cari teman-teman apakah benar gitu teman-teman. Karena untuk membuktikan suatu kebenaran suatu perhitungan itu ya harusnya benar gitu teman-teman ya. Karena rumus itu saling berkaitan. Jadi kalau misalkan kita membuat suatu perhitungan tapi hasilnya ngaco sana ngaco sini misalkan. Nah, itu tanda rumus itu harus kita analisa lagi teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini yang saya katakan tadi, ini saling berkaitan. Maka untuk teman-teman yang baru gabung, baru melihat video saya ini, jangan lupa ya untuk subscribe-nya, dukung terus channel saya ini. Terus jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang ingin tahu, teman-teman yang lain boleh di-share. Kalau misalkan ada yang akan ditanyakan, teman-teman semuanya, monggo silakan berkomentar aja atau tulis di kolom komentar gitu teman-teman ya. Terus jangan lupa untuk tanda lonceng itu ditekan ya teman-teman supaya nanti kalau misalkan saya buat video baru nanti akan ada di beranda YouTube teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke teman-teman ya, saya lanjut. Pemahaman yang akan saya buat saat ini di video ini yaitu benarkah dengan daya yang kemarin kita hitung 1125 itu benar tegangan visinya 45 volt AC? Ya, monggo teman-teman disimak ya. Nih, kita sini dah. Ini udah saya buat teman-teman ya. Coret-coretnya udah saya buat. Kenapa saya buat coret-coretannya? Tujuannya agar teman-teman itu yakin bahwasanya ini bukanlah bukanlah video yang kesannya itu kayak hari ini rekayasa, ini buatan editan ya misalkan kayak gitu. Ini sengaja video pun nggak saya edit ya karena supaya teman-teman itu bisa benar-benar yakin seperti itu. Untuk memastikan kebenarannya dengan daya 1125 watt, apakah benar fisiknya 45 volt AC? Ya, maka berlakulah rumus ini teman-teman ya. Rumusnya kita harus mencari daya reaktifnya dulu teman-teman, VA. Nah, rumusnya VA sama dengan P dikali Q. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, bisa nanti teman-teman lihat video sebelumnya. Di situ ada pemahaman soal dasar-dasar simbol untuk diketahui. Oke teman-teman, VA itu daya reaktif. Pokoknya ada lengkap itu di video video sebelumnya. Monggo teman-teman disimak video sebelumnya. Jadi saya udah nggak bahas lagi ya. Mungkin teman-teman aja bisa lihat ke belakang itu. Ini saya lanjut untuk rumus yang baru gitu. Jadi kita mau mencari nilai VCC-nya, apakah benar itu tadi? Kita harus mencari daya reaktifnya dulu teman-teman. Gimana sih cara mengetahui daya reaktifnya? Ya itu kan di video sebelumnya juga kan udah ada ya teman-teman ya. Rumusnya itu VA sama dengan P dikali Q. VA itu yang kita cari teman-teman, daya reaktif itu yang kita cari. Sama dengan P. P itu daya teman-teman. Dayanya berapa sih dayanya? Nah, dikali Q. Q itu faktor kerugiannya. Nilainya 0,8. Itu teman-teman ya. Itu rumusnya. Terus rumus yang kedua yang akan diberlakukan di sini atau yang berlaku dalam perhitungan ini VCC ya. VCC itu nilai yang akan kita cari. VCC-nya itu berapa gitu. VCC itu nilai yang kita cari.
Nilai voltasenya itu berapa yang kita cari, sama dengan VA, daya reaktif tadi dibagi I. Itu I ya teman-teman, bukan angka 1 tapi I. Itu apa? Ampere itu ya teman-teman ya. Terus dibagi 2. Kenapa sih kalau dibagi 2? Karena trafo CT teman-teman, maka harus dibagi 2. Oke teman-teman, saya lanjut ya. Ya agak sedikit flu teman-teman, tapi bukan COVID ya, cuma flu biasa ini. Jadi kita lanjut ya. Rumus yang pertama, VA sama dengan 1125 dikali Q. Q-nya berapa? Q-nya 0,8. Kita dapat ketahui nilainya 900 VA. Ya. Ini teman-teman udah tahu ya, di sini coretannya jelas banget ya. 900 VA itu daya reaktifnya dari 1125. Nah, untuk mengetahui apakah benar nilainya VCC-nya itu 45 volt AC, maka kita berlakukan rumus yang kedua teman-teman. VCC sama dengan VA. VA-nya berapa sih? 900 VA. Dibagi arus atau dibagi ampere. Ampere berapa? Ya, ampere kan 10 ampere gitu kan ya. 10 ampere dapat dari mana? 10 ampere itu didapat dari video-video berikutnya teman-teman. Video-video sebelumnya teman-teman. Karena saya ini meneruskan gitu teman-teman. Yang saya katakan sebelumnya videonya berkaitan. Jadi meneruskan dari video-video sebelumnya gitu teman-teman. Terus 900 VA dibagi 10 sama dengan 90. Ya teman-teman ya. Nilai 90 ini dibagi 2. Seperti rumus di atas teman-teman. Nah, karena CT maka dibagi 2 sama dengan 45 volt AC. Ya jelas ya teman-teman ya. Ini ketemu ya nilainya. Nilainya tepat, bener banget 45 volt AC sesuai dengan VCC yang pertama kali saya beri tahu ke teman-teman semuanya. 45 volt AC. Jadi rumusnya bener ya teman-teman ya, bukan apa ya, bukan rumusnya bukan asal, tapi benar nilainya tetap ketemu 45 volt AC. Itulah menunjukkan bahwasanya rumus yang saya gunakan ini, rumus perhitungan yang saya gunakan ini rumus yang benar, seperti itu teman-teman. Saya dulu juga menggunakan rumus yang 1,414 teman-teman. Nah, akan tetapi setelah saya berguru nih teman ya, berguru, saya mempunyai guru, saya mempunyai narasumber. Setelah itu narasumber saya memberikan seperti ini cara perhitungannya. Nah, setelah itu saya memahaminya dan saya praktekkan langsung, dan alhamdulillah teman-teman, hasilnya itu lebih memuaskan untuk diri saya pribadi daripada perhitungan yang 1,414 tadi gitu. Karena kalau misalkan saya menggunakan perhitungan itu, saya untuk mencari daya aktif, ya daya reaktif, nilai frekuensi, nilai desibel, terus nilai ampere, itu semua nggak ketemu gitu teman-teman. Itu udah saya praktikkan ya teman-teman ya. Untuk coret-coretan perhitung itu nggak ketemu, jauh gitu teman-teman. Jadi semoga teman-teman semua memahami ya, bahwasanya inilah perhitungan yang mana perhitungan ini jelas kebenarannya. Dilihat dari apa sih kok bisa dikatakan benar? Dilihat dari nilainya. Mau kita bolak-balik, kita ingin mencari ampere, kita ingin mencari VCC, tetap ketemunya ya itu aja gitu teman-teman. Dan saat ini kan saya pribadi mencari nilai ini ya teman-teman, VCC-nya nih 45 volt AC. Ini sama persis sama ini. Nah, 45 volt AC. 45 volt AC ini dari video sebelumnya teman-teman. Trafo 10 ampere, VCC 45 volt AC. Karena sudah diketahui untuk daya reaktif, daya aktif PSU, sudah diketahui daya reaktif, daya aktif driver, dan ini saya rumus perhitungan ini saya mencari apakah benar dengan 1125 watt tadi ya, 1125 watt daya PSU dan driver yang sudah klop tadi, nilai VCC-nya 45 volt AC, apa benar? Nah, inilah terbukti semuanya teman-teman. Ketemunya 45 volt AC. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwasanya rumus perhitungan ini rumus perhitungan yang bisa dikatakan ya benarnya seperti ini gitu loh. Maksudnya benar seperti ini perhitungannya, seperti itu.
Ya tuh teman-teman yang baru nyimak ataupun baru mengetahui, baru mempelajari, monggo kalau misalkan mau mempraktekkan sampai ke sini monggo silahkan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk dapat diketahui teman-teman semuanya. Saya nggak pelit dalam memahami ilmu, saya nggak pelit. Jadi nggak pakai rahasia-rahasiaan. Bahkan saya sampai membuat channel ini tujuannya untuk semua orang tahu bahwasanya seperti ini loh cara perhitungannya. Seperti itu teman-teman ya. Tujuan saya supaya dapat diketahui teman-teman semuanya. Jadi saya tahu nggak cuma saya aja yang tahu, teman-teman semuanya juga ikut tahu gitu loh. Seperti itu. 45 volt AC ini teman-teman ya. Ini ketemu nilainya teman-teman. Jadi kalau misalkan masih ada yang bingung, monggo silakan kalau mau berkomentar di kolom komentar silakan. Nanti akan saya balas teman-teman. Jadi itu aja teman-teman ya. Nanti next video berikutnya yang akan saya buat yaitu mengenai beban speaker ya teman-teman ya. Nih yang aku katakan tadi, yang saya katakan tadi saling berkaitan dengan daya 1125 watt ini. Ini dapat dibebani berapa speaker sih? Dengan daya berapa sih? Nah, nanti akan saya bahas teman-teman. Pokoknya tetap standby ya di channel saya ini dan terus dukung channel saya ini karena masih banyak kedepannya teman-teman yang akan saya bahas. Oke teman-teman, semangat belajar.